tapi karena memang observasi jadi mungkin sedikit terganggu atau takut salah gitu. Gitu ya Pak ya, biasaannya Pak ya. Tapi yang pasti Bapak cukup puas dan merasa pembelajarannya sudah berjalan cukup baik ya Pak ya. Baik Pak. Bisa Bapak ceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas serta tahap-tahap pembelajaran yang apa yang Bapak lakukan saat pembelajaran. Di kelas tadi waktu pembelajaran di kelas itu area pengembangan yang saya lakukan. Baik, selamat siang Bu Rosyanti, bisa dimulai Bu. Sudah. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Terdengar Bu. Terdengar Bu. Terima kasih banyak. Perlengkapan atau materi-materi Jadi area pengembangan yang Bapak sampaikan pada pembelajaran tadi adalah bagian diferensiasi. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bergabung di ruangan elaborasi pemahaman untuk modul 3.1. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita Bapak Ibu. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Menurut Bapak, doa selesai. Terima kasih. Sepertinya ada suara yang bocor ya, Ibu Tin. Mohon maaf Ibu Tin. Mikrofonnya kayaknya aktif. Ibu Tin. Sepertinya tidak memantau monitor. Baik Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah Bu. Iya. Alhamdulillah semuanya ya Bapak Ibu. Sangat bersyukur kita karena alhamdulillah setelah melewati perjuangan yang panjang yang membutuhkan kesabaran, membutuhkan kerja keras. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki sesi terakhir di modul 3.1. Sebuah kebanggaan yang luar biasa tentunya, dan kita patut mengapresiasi diri kita sendiri sebagai guru yang benar-benar punya komitmen yang tinggi, punya komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan program ini. Dan tentunya sebuah kesyukuran karena Bapak Ibu terpilih tergabung di program guru penggerak ini yang menurut saya sebuah program yang sangat luar biasa, sangat keren sekali. Itu jujur sesuai dengan penilaian pribadi saya. Dari sekian banyak program-program yang sudah saya ikuti, saya rasa ini punya cerita tersendiri. Jadi setidaknya setiap cerita itu, setiap program yang kita ikuti kan memberikan pembelajaran tersendiri ya. Di program ini khususnya sedikit kita kelas balik tentang program ini di tengah, karena juga artinya banyaklah kritikan-kritikan, banyaklah nada-nada miring yang mengomentari program ini. Aduh sayang ya Ibu Tini. Suaranya ini masuk. Menurut saya sih ya, mungkin ada beberapa. Pertama mungkin mereka itu di tengah polemik kemarin tentang program kita ini, saya merasa bahwa tidak ada memang program yang sempurna, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Tetapi di program inilah saya merasa menemukan hal yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Misalnya di program ini kita bisa duduk bersama dengan semua jenjang pendidikan, guru SD, SMP, SMA itu kita bisa belajar bersama. Yang sebelumnya ketika kita mengikuti pelatihan-pelatihan atau pembekalan-pembekalan kan biasanya kita hanya bersatu dengan teman-teman yang selevel ya, guru SD, guru SMP. Tapi ternyata di program ini kita didudukkan bersama, berkolaborasi bersama, dan itu luar biasa yang saya rasakan. Oke baik, terima kasih banyak Bu Tin. Mikrofonnya sudah
nonaktifkan. Oke, baik Bapak Ibu. Saya izin langsung share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oh, iya. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semuanya ya Bapak Ibu. Lanjut. Modul 3.3, kita akan belajar menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang mampu mengelola program yang berdampak pada murid. Jadi di paket modul 1 kemarin kita sudah melewati ibaratnya pondasi, kita sudah diberikan bekal, kita sudah diberikan dasar yang kuat dengan memahami konsep filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan demikian tentunya sudah mampu, kita sudah memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana sebenarnya menghadapi keanekaragaman siswa kita, keanekaragaman potensi, bakat dan sebagainya. Lalu kemudian di paket modul 2 kita sudah memahami bagaimana harusnya kita sebagai guru penggerak memberikan dampak perubahan di kelas, kemudian bagaimana melibatkan rekan-rekan sejawat. Ya, kemudian di paket 3 ini kita sebagai guru penggerak diberikanlah pembekalan, diberikanlah ilmu tentang bagaimana nantinya ketika Bapak Ibu diberikan amanah sebagai pemimpin, karena Bapak Ibu lah memang nantinya ini yang digadang-gadang, yang apa istilahnya ya, pokoknya digadang-gadang untuk menjadi pemimpin ya. Terlepas nanti apakah program ini berlanjut atau tidak, apakah kebijakan untuk pengangkatan kepala sekolah dan pengawas nanti itu berubah lagi atau tidak, tapi setidaknya Bapak sudah punya ilmu yang luar biasa. Jangan pernah saya yakin dan percaya sih Bapak Ibu tidak berpikir seperti itu, bahwa kenapa misalnya tiba-tiba perubahan itu kebijakan itu misalnya dihilangkan, atau kenapa program guru penggerak kita juga baru bergabung misalnya tiba-tiba harus hilang, misalnya diganti dengan program yang lain. Jangan ya Bapak Ibu, mari kita tetap berpikiran positif bahwa apapun kebijakan nanti yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri kita yang baru itu adalah sesuatu yang baik untuk kita, untuk peserta didik kita, untuk Indonesia, kemajuan pendidikan Indonesia. Itu yang harus kita tanamkan. Sebagai seorang guru penggerak, nantinya insya Allah Desember ini Bapak Ibu akan disahkan menjadi guru penggerak. Bapak Ibu sudah sudah memahami kan bagaimana seharusnya menjadi seorang guru penggerak yang selalu berpikiran positif, selalu memberikan aura-aura positif dimanapun kita berada. Jadi nama guru penggerak nanti itu sudah melekat dengan nama Bapak Ibu. Kita harus menjadi role model, kita harus selalu menjadi teladan dalam segala hal, dimanapun kita berada ya Bapak Ibu. Saya jujur juga merasakan hal itu. Kita selalu menjadi, apa istilahnya ya, pokoknya menjadi sorotan lah. Apa-apa yang dicari guru penggerak, apa-apa dianggaplah bahwa kita mampu gitu, kita memahami. Jadi mari tetap mempertahankan itu Bapak Ibu ya. Sekalipun nanti programnya berubah, ayo kita mengambil peran penting di situ. Mari kita ikut bergerak bersama program-program atau kebijakan-kebijakan baru Pak Bapak Menteri kita nanti yang baru. Loh, kok di kamera saya tidak muncul ya? Waduh, bermasalah saya.
PPT-nya muncul ya Bapak Ibu? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Tapi gambar saya tidak muncul. Iya, gambar Iya. Ibu tidak terlihat. Iya. Padahal terbuka sih. Tidak terganti share screen-nya, Bu. Mohon maaf, saya izin keluar dulu, baru saya masuk kembali. Biasanya begitu ya Bapak Ibu. Saya izin dulu. Saya izin dulu, saya keluar sebentar Bu, baru masuk kembali. Mudah-mudahan. Iya, Bu. Iya, alhamdulillah sudah bagus. Aduh Tuhan, ya kenapa ini? Agak lambat saya punya signal. Iya, oke, alhamdulillah sudah. Oke, baik Bapak Ibu. Mohon maaf ada gangguan teknis. Iya, di layar sudah muncul Bapak Ibu. Berpindah slide-nya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tapi kembali gambar saya tidak ada, biarlah. Ini kesalahan teknis, ada masalah teknis. Baik, aduh. Ya, baik Bapak Ibu, izin saya memperkenalkan diri. Rosyanti dari SMA Negeri 1 Pinrang. Jadi Pinrang ini adalah salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, Bapak Ibu. Terkait pengalaman di program Guru Penggerak, alhamdulillah saya sudah bergabung di program Guru Penggerak ini sejak angkatan 1, Bapak Ibu, menjadi pengajar praktik. Waktu itu jadi pendamping istilahnya. Lalu kemudian setelah selesai ada perekrutan menjadi fasilitator, daftar, alhamdulillah lulus lagi dan sudah menemani teman-teman di angkatan 9, angkatan 5, angkatan 9, angkatan 11 ya. Di DIY, ada di NTT, di Sulawesi Selatan juga sekarang sementara jalan. Kemudian untuk instrukturnya sudah bergabung di angkatan 9, 10 dan 11. Bergabung juga di program rekognisi, praktisi mengajar kemarin ada dan sebagainya Bapak Ibu. Artinya apa yang ingin saya sampaikan bahwa jangan kita pernah berhenti untuk terus bergerak, kemudian untuk terus belajar. Kita dituntut memang untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Bapak Ibu. Jadi itu tadi di awal yang saya sampaikan bahwa mari kita menjadi orang-orang, menjadi guru yang selalu ingin tertantang untuk melihat hal yang baru.
selalu termotivasi untuk mengikuti hal-hal yang baru, karena yakin dan percayalah bahwa semua program yang sudah diprogramkan ditawarkan oleh kementerian atau apapun itu misalnya, pasti dampaknya akan baik insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjut. Ya, Bapak Ibu selamat bergabung. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator, Bapak Ibu Fasilitator dari BGP Lampung Grup 15, Angkatan 11. Ada Bapak Miftahul Aziz, Ibu Mira Olivia, dan Bapak Muhammad Munawir, dan Bapak Ibu PP dan seluruh CGP. Selamat bergabung. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita semua sehat dan bahagia ya Bapak Ibu. Di sini ada sedikit pantun. Dari Makassar ke Kota Lampung, terbangnya dengan Garuda. Apa kabar CGP hebatnya Lampung? Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke. Amin. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini, di meeting ini, dalam kondisi yang bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena sebentar lagi perjuangan kita ini sudah segera, bukan berakhir untuk sementara di program ini ya, dan siap lagi untuk mengikuti program-program selanjutnya. Oke, mari kita lanjut. Nah, izin Bapak Ibu mengingatkan komitmen belajar kita pada siang hari ini, dan saya rasa ini selalu diingatkan, selalu disampaikan juga, bahwa selama mengikuti kegiatan kita elaborasi pemahaman ini, diharapkan untuk menyalakan kamera, dan ternyata saya tidak bisa menyalakan kamera Bapak Ibu, entah kenapa, barusan juga terjadi. Ya, mohon maaf juga nih suara lagi tidak baik-baik saja. Untuk untuk mematikan mikrofonnya, kecuali kalau memang ada hal yang ingin dibicarakan atau yang ingin disampaikan. Lalu kemudian semoga Bapak Ibu bisa hadir seutuhnya, tidak mendua, apalagi menigah. Tapi terkadang juga sih ada hal yang benar-benar tidak bisa kita hindari ya. Bagaimanalah caranya, tapi selalu kita diharapkan untuk tidak membagi hati dan membagi pikiran, karena kata instruktur kemarin, jangan pernah berani mendua jika tidak tahu ilmunya. Boro-boro dapat satu, bisa-bisa hilang dua-duanya gitu. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita menghargai waktu untuk memulai dan menutup sesuai dengan komitmen kita ya. Alhamdulillah kita sudah mulai. Lalu kemudian gangguan teknis, ya seperti halnya yang saya alami ini, saya kurang tahu kenapa bisa tiba-tiba kamera saya tidak kelihatan. Ya, persoalan teknis, misalnya ada gangguan suara, ya nanti kita bagaimana caranya Bapak Ibu menyikapi dengan tenang. Lalu kemudian jangan lupa untuk menekan tombol raise hand ketika ada hal yang ingin disampaikan supaya diskusi kita ini berjalan dengan lancar. Kemudian Bapak Ibu disilakan untuk membuat catatan bila mana ada hal-hal yang dianggap penting. Lalu kemudian mohon untuk tidak merekam karena kegiatan kita ini sudah direkam oleh Bapak admin. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sepakat dengan komitmen belajar kita ini ya. Iya, alhamdulillah. Ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen ngemil-ngemil, minum, ya silakan, tidak ada masalah. Oke, kita lanjut. Baik Bapak Ibu, izin saya ingin menyampaikan sedikit tentang capaian khusus modul 3.3 ini. Yang pertama menjelaskan konsep kepemimpinan murid. Jadi ada istilah baru, menurut saya sih istilah baru karena baru saya dapatkan di program guru penggerak ini, student agency ya. Dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila dengan benar. Lalu kemudian menggunakan pemahaman mereka tentang konsep kepemimpinan murid dan profil belajar Pancasila untuk menganalisis salah satu kegiatan atau program yang sedang dilakukan sekolah mereka saat ini. Iya, sepertinya student agency ini sebenarnya kita sudah laksanakan ada program termasuk di kegiatan P5 kita ya.
kegiatan P5 yang adakan di sekolah-sekolah itu sebagai bentuk penguatan profil pelajar Pancasila, sebenarnya juga untuk menciptakan kepemimpinan murid di situ itu sudah terlaksana, ya. Lalu kemudian menggunakan pemahaman mereka tentang konsep kepemimpinan tadi sudah, menyimpulkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid sesuai dengan karakteristik yang telah dipelajari. Iya benar bahwa bagaimana caranya untuk menumbuhkan atau menciptakan kepemimpinan murid ketika tidak didukung oleh lingkungan, ya, lingkungan sekolah kita tentunya. Lingkungan sekolah berarti termasuklah guru-guru, kepala sekolah, pengawas dan sebagainya. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada pesan bijak dari Bapak Menteri kita, Pak Nadiem. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Jadi, perubahan yang kita bisa lakukan tidak membutuhkan, maksudnya tidak perlu ada yang besar, tidak butuh momen yang terlalu besar, cukuplah kita bisa memulai perubahan-perubahan di kelas kita itu, ya, dengan contoh kecil. Bapak Ibu bukan mungkin lagi ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah laksanakan. Contoh kecilnya dulu sebelum mengikuti program guru penggerak ini, Bapak Ibu belum terbiasa atau belum pernah melakukan pembuatan kesepakatan kelas. Bagaimana Bapak Ibu meminta pendapat murid-murid kita di kelas, itu sudah perubahan yang luar biasa ya Bapak Ibu. Lalu kemudian sebelumnya kita belum pernah memfasilitasi keberagaman murid kita dalam proses pembelajaran. Nah, setelah belajar di modul 1. berapa ya, yang diferensiasi itu kita sudah melakukan perubahan lagi, sedikit demi sedikit kita lakukan perubahan. Jadi untuk melakukan perubahan itu tidak mesti bahwa kita harus mengubah satu sekolah, kita harus mengubah semua pendapat orang. Ya, cukuplah kita mulai dari hal-hal yang kecil dan hal-hal yang sederhana. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, di sini kita diminta untuk berbagi cerita sedikit. Bagaimana Bapak Ibu, siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang pernah atau yang punya pengalaman terlibat dalam sebuah program, itu intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler di masa lalu yang berkesan sampai saat ini. Mengapa pengalaman tersebut berkesan? Oke, Bapak Ibu, silahkan menuliskan di kolom chat dulu. Mari Bapak Ibu, saya izin saya mau keluar lagi deh, saya izin keluar lagi dulu baru masuk kembali, mudah-mudahan kameranya bisa berfungsi dengan bagus. Sambil Bapak Ibu mungkin bisa berpikir dulu, lalu kemudian ada yang mau menuliskan kembali, silakan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Boleh raise hand? Mungkin di antara Bapak Ibu ada pernah membuat program atau mungkin pernah terlibat dalam sebuah program di masa lalu. Ada kata-katanya di masa lalu yang berkesan sampai saat ini. Mungkin Bapak Ibu merasa bahwa program ini keren deh, benar-benar berdampak pada murid. Boleh Bapak Ibu? Mungkin sudah dibicarakan kemarin di ruang kolaborasi, tetapi tidak ada salahnya kita berbagi di momen ini. Silakan Bapak Ibu. Ibu Tria.
Boleh, siapa tadi? Ada yang raise hand? Baru bergabung. Ya, selamat bergabung Bapak Ibu. Ada yang mau bicara atau menuliskan di kolom chat? Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu nih lagi yang mencipta orang kali ya. Lagi pada batuk, lagi sakit gigi tidak ya? Cukuplah saya yang batuk ini. Ayo dong, mari kita berbagi cerita, menghidupkan elaborasi pemahaman yang terakhir loh Bu. Yang terakhir, modul 3.3. Ya, ini masalahnya pertanyaannya. Bukan pertanyaan sih. Izin ganti perangkat. Iya Bu, silakan. Bapak Ibu diminta untuk bercerita. Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin bercerita terkait satu pengalaman Bapak Ibu terlibat dalam sebuah program, apakah itu program intrakurikulernya, kokurikuler ataupun ekstrakurikuler di masa lalu yang berkesan sampai saat ini. Mengapa pengalaman tersebut menurut Bapak Ibu berkesan sekali? Ditunggu Bapak Ibu. Kalau menulis mungkin butuh waktu yang lama ya, bercerita saja deh. Ibu Lovita langsung aja deh. Bu Lovita, ayo bersuara Pak Ibu. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau misalnya yang berkesan sekali itu untuk yang sebelum-sebelumnya tuh belum ada sih Bu, maksudnya ya biasa-biasa aja gitu. Justru yang paling berkesan itu ketika saya mengikuti CGP ini gitu. Jadi memang banyak apa ya, selain ilmu tentang pendidikan, ilmu tentang hidup juga saya dapat di CGP ini. Jadi kalau misalnya ditanya yang paling berkesan, ya ini Bu, itu CGP ini. Kalau sebelum-sebelumnya saya biasa-biasa aja gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Lovita. Kita sependapat Ibu, dari semua program-program yang pernah diikuti, saya rasa di program grup penggerak ini yang paling menantang sekali. Kita jadi tiba-tiba multi talent, istilahnya CGP saya. Tiba-tiba multi talent. Tidak ada kesempatan yang diberikan ke kita, baru mau belajar Canva, baru mau belajar bikin video, pokoknya harus bisa saat itu juga. Jadi ternyata bahwa ketika kita dipaksa oleh keadaan, biasa tiba-tiba mampu mengeksplor semuanya. Ibu Siti Juariah boleh, silakan Ibu. Open mic aja. Baik, mohon maaf ya Ibu, saya cari tempat yang ada mendukung. Tapi terdengar Ya, kok. terdengar suara saya terdengar Ibu? Terdengar jelas. Iya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kalau tadi Bu Lovita mungkin ceritanya saat ini ya, kalau saya itu punya pengalaman dulu waktu SMP nih Bu. Artinya udah lama ya, udah berapa tahun ini gitu kan. Dulu saya pernah terlibat dalam kegiatan drama nih Bu, drama komedi ya. Itu sebenarnya mungkin bisa dibilang kegiatan kokurikuler kali ya Bu ya, karena dibilang ekskul juga bukan, intra juga bukan gitu. Jadi saat itu di acara kenaikan kelas gitu ya, ada kegiatan dan kelas kami itu menyumbangkan penampilan drama komedi. Dan di situ saya sebenarnya tidak menyangka ternyata saya bisa ya gitu tampil di depan teman-teman. Kemudian apalagi kalau kita dalam drama itu kan kita berarti berperan sebagai orang lain ya gitu. Dan sampai dengan hari ini saya masih ingat teman saya waktu itu kami ceritanya berpasangan gitu ya, apa namanya di drama itu.
Dan apa namanya, itu pakai bahasa Sunda Bu, karena dulu saya kan di Bogor ya. Jadi drama komedinya itu dalam bahasa Sunda. Alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar, dan teman-teman dan juga guru-guru bahkan masyarakat yang menonton itu merasa terhibur gitu dengan apa yang kami tampilkan ketika itu gitu. Dan itu saya menjadi sebuah pengalaman saya yang kemudian menumbuhkan ya, semakin menumbuhkan rasa percaya diri. Oh ternyata saya bisa ya seperti itu gitu, bisa melatih juga ingatan gitu ya, karena skripnya kan harus dihafalkan gitu. Kemudian bisa dari sisi kepercayaan diri. Itu sih Bu yang paling berkesan bagi saya ceritanya. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Terima kasih banyak Bu Siti. Oke, luar biasa semua pengalaman kita ya Bapak Ibu. Jadi ya, kalau Ibu Siti tadi menceritakan ketika masih SMP. Nah sekarang kalau misalnya Bapak Ibu punya program setelah jadi guru deh, mungkin Bapak Ibu pernah membuat program yang keren menurut Bapak Ibu, luar biasa gitu. Ada enggak? Terkadang ada program di sekolah, mungkin kita bukan sebagai inisiator ya, tetapi kita menjadi orang yang dilibatkan dan kita melihat bahwa ternyata ini programnya keren. Sekolah saya, jadi izin berbagi juga, sekolah saya termasuk sekolah besar, lebih 1.000 siswanya, ada satu jenjang itu ada 12 kelas. Jadi ada lebih 1.000-an lah siswanya. Dan salah satu masalah yang ada di sekolah kami itu adalah masalah sampah-sampah plastik, botol-botol bekas, apa dan sebagainya. Nah, ada satu kegiatan ekskul di sekolah saya itu pramuka. Dia bikin program apa istilahnya? Menabung sampah plastik. Jadi caranya setiap pulang sekolah, setiap siswa itu memungut botol sampah dan menabung di kantong atau karung yang sudah dipasang di pintu gerbang sekolah. Jadi setiap siswa punya pegang botol 2. Jadi harus punya tabungan ceritanya hari itu. Jadi terkumpullah sekian karung. Efektif sekali karena di satu sisi membersihkan sampah. Lalu kemudian sampah itu ternyata kemudian karena sudah menimbun banyak sekali, jadi masalah kemudian karena ternyata butuh dana juga karena butuh membeli karung yang banyak. Nah, masalah lagi muncul. Lalu kemudian yang keduanya lagi karena harus beli karung, hasil sampah-sampah plastik tadi itu yang dijual, mereka menganggap bahwa tidak mendatangkan keuntungan karena ininya juga harus membeli karung lagi dan malah nombok katanya. Jadi seperti itu akhirnya berhenti. Menurut saya sih keren sih, cuma harus ada pengelolaan yang bagus lagi supaya seolah-olah ada masalah yang terselesaikan tapi masalahnya masih ada lagi yang muncul gitu. Jadi ya di sini kita harus belajar betul-betul untuk bijak, untuk selektif dalam membuat program barangkali yang bisa berdampak lama lah ya, tidak hanya istilahnya panas-panas tai ayam gitu. Nah sekarang Bapak Ibu, mari kita melihat bagaimana sebenarnya program yang berdampak pada murid adalah program yang meningkatkan keberpihakan pada murid. Ini posisi seorang pemimpin, katakanlah kita berbicara sebagai seorang pemimpin di sini ya, yang harus kita lakukan adalah menguatkan yang sudah ada. Seperti tadi yang saya katakan bahwa bisa jadi di sekolah kita sebenarnya itu sudah ada program-programnya, tetapi bagaimana nantinya kita bisa menjadi menyebarkan semangat, lalu kemudian mendorong kebermaknaan, membangkitkan komitmen untuk terus melanjutkan kalau memang sudah ada. Malah lebih kerennya lagi kalau misalnya kita mampu, apalagi kalau kita pembina organisasi ekskul itu kita punya wadah untuk bisa menuangkan ide-ide kita. Kita bisa melibatkan peserta didik kita dengan memberikan ide-ide yang cemerlang, memotivasi, memantik mereka untuk membuat program-program yang inovatif, yang keren, yang tidak be aja istilahnya anak-anak gitu ya. Kita punya wadah. Kadang kalau misalnya guru-guru saja tidak punya wadah itu kayaknya bagaimana ya, siapa yang mau diajak,
bagaimana menggerakkan anak-anak siapa yang. Tapi kalau kita punya pembina ekskul itu kita punya anak, artinya kita punya wadah, kita punya tempat, ya. Kemudian bagaimana mengimplementasikan kepemimpinan murid, tentunya secara kontekstual, tidak sebatas. Tapi saya rasa persoalan ini kita sudah paham semua ya Bapak Ibu, tinggal eksekusinya, aksi nyatanya. Oke, ada satu istilah yang menarik di modul 3.3 ini, yaitu tadi student agency. Mohon maaf kalau saya salah sebut. Di sini di modul, kalau Bapak Ibu sempat baca bahwa di situ ada para pengembang belum menemukan istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia untuk mengistilahkan student agency ini, sehingga dirumuskanlah, mereka bersepakat, para pengembang bersepakat bahwa student agency ini sebenarnya adalah kepemimpinan murid, ya. Kepemimpinan murid yang seperti apa sebenarnya? Seperti apa? Ya, di sini diistilahkan bahwa student agency adalah kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Inilah intisari dari student agency itu. Persoalannya mungkin saya rasa bukan hanya di sekolah saya, tetapi dan bahkan muncul di pertanyaan CGP yang saya lihat di pertanyaan itu, ya, yang di link pertanyaan itu nanti akan saya tampilkan. Nanti akan kita bahas bersama bahwa kebanyakan program-program yang ada di sekolah itu siswa hanya sebagai eksekutornya saja, tidak murni lahir dari mereka. Ya, jadi mereka hanya sebagai ya, kebanyakan program yang sudah ada di sekolah itu sudah artinya lahirnya dari guru kan, atau mungkin dari pembina, atau mereka melanjutkan program-program yang sudah ada di sebelumnya. Nah, bagaimana caranya ini? Bagaimana kita merombak nanti situasi ini untuk kita melahirkan murid-murid yang benar-benar kita mampu ciptakan menjadi student agency tadi itu. Iya, oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan. Kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab, daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Ya, itulah kondisinya yang ada di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu sebagai calon pemimpin dari sekarang harus berpikir, wah, nanti kalau saya jadi kepala sekolah, nanti kalau saya jadi pengawas misalnya, atau janganlah jadi kepala sekolah dulu. Minimal saat ini Bapak Ibu berpikir, saya kebetulan jadi misalnya pembina organisasi. Wah, harusnya sudah berpikir lagi. Bagaimana caranya saya memantik siswa saya nanti ini untuk bisa membuat program yang benar-benar memfasilitasi mereka. Semuanya, ide-idenya lahir dari mereka dan sebagainya. Ada suaranya, ada pilihannya, ada kepemilikannya, nanti bisa terpenuhi, ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ketika murid menunjukkan agensi dalam proses pembelajarannya, yaitu ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar, maka mereka cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk belajar dan lebih mampu menentukan tujuan belajar mereka sendiri. Iya, kalau misalnya mereka yang benar-benar membuat program, mereka yang terlibat di dalamnya secara langsung, tentu rasa kepemilikannya juga akan lebih tinggi. Kenapa? Karena ya itu tadi, mereka sendiri yang melahirkan ide itu, mereka menjalankan, mereka yang terlibat jadi panitianya. Jadi posisi kita sebagai pembina, posisi guru ya tentunya hanya sebagai pengontrol, memfasilitasi, jadi dewan penasehat misalnya. Ada yang melenceng-melenceng sedikit, oh kembalikan harus ke jalan yang lurus seperti ini. Kita jadi pengarah saja ya Bapak Ibu. Oke, mari kita berbagi nanti ya di sini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bukan mungkin ya, Bapak Ibu pasti sudah mempelajari juga, sudah berliterasi di eksplorasi konsep, memahami materi-materinya, bahwa ada 3 hal penting yang harus kita fasilitasi, ada 3 hal penting yang harus kita libatkan di sini untuk melahirkan kepemimpinan murid itu tadi.
ada voice itu ide, saran, suara, ada choice, menghargai pilihan-pilihan mereka dan apa istilahnya ownership-nya ini. Tetapi yang ada jangan sampai hanya misalnya begini, misalnya voice, suara, jangan sampai kita hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengemukakan ide, duduk bersama, kita berikan kesempatan untuk mengemukakan ide, gagasan, tetapi hanya sebatas itu saja. Artinya memang kita beri kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan menyuarakan keinginannya, menyuarakan kehendaknya, tetapi hanya sebatas itu saja, tidak ada aksi nyata yang membuktikan bahwa suara mereka itu didengar, suara mereka itu berdampak. Nah, gitu. Kemudian ada choice-nya ya. Artinya mereka diberi juga kebebasan untuk memilih mana yang baik menurut mereka, mana yang ingin mereka jalankan, mana yang menjadi prioritas mereka ya. Di kelas sebenarnya juga kita bisa terapkan ketika kita mengajar misalnya bahasa Indonesia, karena saya bahasa Indonesia, ada tema yang sudah ditetapkan misalnya tentang tentang tema misalnya pahlawan, tentang temanya tentang kepahlawanan. Nah, kita bisa memberikan pilihan-pilihan kepada mereka. Siapa yang ingin pahlawan pendidikan? Siapa yang senang membaca pahlawan kemerdekaan, pahlawan daerah, pahlawan nasional? Di situ mereka bisa diberikan, bisa difasilitasi pilihan-pilihannya. Nah, kembali lagi kita kaitkan dengan materi diferensiasi, kita sudah melaksanakan proses yang berdiferensiasi lagi di sini. Iya. Dengan demikian mereka dengan sendirinya akan lahir rasa tanggung jawab, benar-benar harus berkontribusi secara aktif karena mereka sendiri yang memilih. Oke lah, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, mari kita bahas bersama ya. Ada pertanyaan CGP yang muncul di link itu yang saya bagikan. Gini. Program yang ada di sekolah, sebagian besar prakarsanya berasal dari sekolah dan guru. Bagaimana cara yang paling tepat dan dapat diterima oleh siswa, baik pada jenjang SD, SMP, dan SMA, agar siswa dapat merasa memiliki program-program tersebut, dan pada akhirnya memiliki inisiatif untuk melanjutkan kepada adik-adik kelas atau generasi berikutnya. Oke, baik Bapak Ibu. Ada yang mau berbagi? Berbagi pendapat, berbagi pandangan tentang pertanyaan ini? Ini yang saya angkat dari pertanyaan Bapak Ibu juga. Ini ada 2 yang muncul. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Bahwa pada kenyataannya program yang coba deh kita renungkan Bapak Ibu. Bahwa pada dasarnya program-program yang dijalankan siswa kita itu saat ini adalah program warisan dari kakak-kakak kelasnya, dan itu bisa jadi lahir dari guru-guru atau pembinanya. Kalau misalnya kemarin Bapak Ibu sempat membaca kasus-kasus yang ada di LMS, ada tuh kasus yang menarik, ada lahan di sekolahnya, lahan kosong, lalu kemudian pembinanya siapa itu Bapak siapa? Yang memanggil peserta didiknya, lalu kemudian mereka memantiklah siswanya. Ini ada lahan kita seperti ini. Menurut kalian ini bagusnya diapakan? Nah, lahirlah pendapat. Ada yang berpendapat bagusnya lahan kosong ini dijadikan sebagai kebun. Nah, kalau kebun apa bagusnya? Oh, bisa kita tanam cabai, tanam terong misalnya, tanam lombok. Terus bibit-bibitnya didatangkan dari mana? Oh, bagus Bu kalau begini, bagus Bu kalau begini. Oke, kalau demikian bagaimana pelaksana eksekusinya seperti apa? Oh, betul-betul lahir seperti dari siswa itu sendiri. Ayo dong Bapak Ibu semangat, Lampung semangat. Bentar lagi nih kita selesai Bapak Ibu.
Kita ini sudah ada di penghujung jalan, di penghujung jalan ya. Nanti sebentar bulan 12 sudah hilang C-nya. Kalau hari ini masih calon guru penggerak, nanti sebentar lagi akan hilang C-nya dan sahlah menjadi guru penggerak dan selamat bergabung di komunitas guru penggerak Indonesia. Oke, ayo dong semangat, ayo Bapak Ibu. Mana suaranya nih, orang Lampung? Oh, pada diam. Pak Abdul Rohim silakan Pak. Ini teman-temannya Pak, ini lagi hening cipta semuanya nih Pak. Baik Ibu, mohon izin, ini sebenarnya pertanyaan dari saya juga Ibu, berangkat dari Terima kasih Pak. ya, ini berangkat dari kebingungan saya sendiri mungkin, bahwa program-program yang ada, seperti yang Ibu ceritakan sebelumnya, kemudian berhenti atau hanya menjadi program sekolah saja Ibu. Tapi kalau untuk yang saat ini terpikirkan, untuk saya untuk bisa siswa itu merasa memiliki program, paling tidak mereka menjadi penanggung jawab utama di dalam program tersebut, Ibu. Mungkin itu yang bisa terpikir untuk saya. Tapi untuk melanjutkan yang seterusnya, yaitu tadi masih jadi pertanyaan besar saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Abdul Rohim. Kita dengarkan dulu pendapat dari teman-teman yang lain. Ibu Lowita lagi, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Kalau menurut pendapat saya, kenapa program sekolah itu berangkatnya dari sekolah dan guru ya? Karena selama ini mungkin kita hanya menganggap siswa itu sebagai penerima. Padahal sebenarnya siswa itu mungkin lebih punya ide kreatif dibanding guru-gurunya karena mereka sekarang kan hidup di zaman teknologi yang lebih tinggi daripada kita ya. Tentunya harusnya mereka mempunyai ide-ide yang lebih besar sebenarnya daripada kita. Cuman mungkin selama ini kita menganggap itu karena mereka itu hanya penerima, bukan pembuat ide gitu. Jadi benar kata ya, Ibu tadi yang kita mungkin sudah pernah kita pelajari juga di modul ya. Ketika kita mulai bertanya kepada siswa kita, gitu, kita coba tanya kepada siswa kita apa yang bagus, apa yang mereka inginkan gitu. Jadi lagi-lagi kita dengar suara mereka. Kemudian setelah kita mendengar suara mereka, kita minta mereka untuk memilih mana yang memiliki kebermanfaatan untuk sekolah gitu. Kemudian baru setelah pilihan itu sudah dibuat, baru kita ajak mereka untuk menjadi orang bertanggung jawab seperti apa. Jadi dari mereka, untuk mereka dan oleh mereka seperti itu. Jadi itu mungkin pembelajaran buat saya juga karena selama ini saya pun seperti itu gitu. Jadi saya menganggap kalau saya itu yang paling hebat, yang paling banyak tahu gitu. Padahal jadi setelah saya ikut CGP ini saya jadi tahu bahwa murid itu yang paling hebat sebenarnya daripada karena murid itu yang mengajarkan kita, bukan kita yang mengajarkan mereka. Seperti itu, Bu. Benar sekali Bu Lowita, kita sependapat. Selama ini kita seperti itu, saya juga merasakan itu Bu ya. Kadang kita merasa lebih hebat dari mereka. Kita yang paling tahu deh, kita yang paling benar deh dalam segala hal. Ya apa sih ini. Tapi ternyata ketika mereka diberikan ruang dan tempat, luar biasa Bapak Ibu. Saya ini terkagum-kagum dengan anak-anak saya sekarang yang belajar P5. Ternyata ya Bapak Ibu, yang tadinya kita pesimis melihat mereka pada saat mereka ber-P5 karena kebetulan di sekolah saya ada yang menjadi temanya itu tentang kearifan lokal. Jadi kearifan lokalnya itu misalnya mengenal kuliner-kuliner nasional, tradisional, mengenal musik-musik tradisional gitu. Dan ternyata anak-anak diberikan kesempatan, diberikan ruang, diberikan tempat, ekspornya luar biasa, hasilnya luar biasa dan ternyata ya Bapak Ibu, di sini kita membuktikan. Sini benar-benar saya juga selalu berpikir ya bahwa kurikulum Merdeka ini dengan adanya program P5 yang awalnya itu banyak mendapatkan kritikan, tapi ternyata setelah kita jalankan dengan baik, dengan ya Allah saya kagum ya. Di satu sisi saya merasa di mana tempat
kita bisa mengenalkan hal yang seperti itu tadi, seperti kuliner-kuliner tradisional daerah kita, di mana kita bisa mengenalkan secara langsung, bukan hanya sebatas teori bercerita bahwa misalnya di daerah kita Sulawesi Selatan ini ada kecapi loh, cara memainkannya seperti ini. Tapi di sini anak-anak bersentuhan langsung. Kita berikan kecapi, mereka belajar mainkan, kita berikan alat-alatnya mereka mainkan, kita berikan alat-alatnya mereka masak dan sebagainya. Akhirnya mereka kenal secara langsung sambil belajar, sambil berbagi, berkolaborasi. Di situ benar-benar anak-anak iya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya ya, Ibu Lowita juga kita sama. Kesimpulannya bahwa anak-anak tinggal diberikan ruang sebenarnya. Kita hanya memantik mereka. Anak-anak punya potensi sebenarnya. Mereka hanya memandu, menunggu kita untuk memberi komando. Wah, iya luar biasa. Jadi terbayanglah nanti ke depannya, nanti kalau Bapak Ibu misalnya benar-benar mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan takdir, misalnya diamanahi, mendapat amanah untuk menjadi pemimpin di sekolah, menjadi kepala sekolah misalnya, karena sejak angkatan 1 memang sampai angkatan ini, alhamdulillah banyak dari program guru penggerak yang diangkat, diberikan SK, mandat untuk menjadi kepala sekolah, mulai dari SD, TK dan sebagainya. Dan saya rasa disinilah tempatnya kita menerapkan semua ilmu-ilmu yang kita sudah miliki. Oke, baik Bapak Ibu. Bagaimana cara efektif agar siswa dan guru dapat konsisten dalam menerapkan program yang berdampak positif? Lalu bagaimana cara efektif untuk menimbulkan kepemilikan siswa terhadap program tersebut? Mohon dijawab dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya memang kadang ada program sebenarnya sudah berdampak, sudah bagus, tapi kemudian komitmen yang kurang sehingga program itu baru jalan sebulan 2 bulan mati lagi, mandek lagi. Ada juga pernah program di sekolah saya makan buah dan sayur gitu, ada program. Jadi kami kumpul setelah literasi Al-Qur'an, kami kumpul bersama dengan seluruh siswa di halaman sekolah sambil makan buah. Jadi ditetapkanlah bahwa minggu pertama itu buah, jadi mereka semua bawa buah. Yang tidak sempat bawa buah nanti dibagikan oleh temannya. Itu sebagai salah satu program. Itu pun sebenarnya jujur itu bukan program yang lahir dari sekolah, tapi lahir dari BPMP kayaknya kalau saya tidak salah itu ya, Badan Penjaminan Mutu. Mereka yang mengarahkan itu. Jadi ya kembali lagi bahwa itu program biasanya lahir dari atasan, bukan lahir dari kita sendiri. Tapi program itu memang berdampak karena ya kesehatan apa dan sebagainya. Tapi tidak bisa berjalan lama, paling sekali 2 kali oke, mandek lagi. Yang bisa konsisten itu sebenarnya adalah program-program yang diekskul menurut pengamatan saya. Yang benar-benar diakomodir atau benar-benar difasilitasi oleh organisasi-organisasi ekskul itu. Kalau ada di antara Bapak Ibu nanti nih yang jadi pembina organisasi di sini sebenarnya tempatnya. Iya. Lahirkanlah program-program yang brilian menurut saya. Yang inovatif, yang tidak B aja gitu. Siapa yang bertanggung jawab Bapak Ibu ya? Artinya kita mulailah dulu kepada siswa-siswa kita, lalu kemudian pembinanya, lalu kemudian ke semua harus berkolaborasi, bertanggung jawab di sini ya Bapak Ibu. Wakase, kepala sekolah tentunya. Oke. Baik. Saya ingin ke ini dulu deh. Ada beberapa miskonsepsi yang lahir yang harus kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Sebentar saya ingin kembali dulu. Ya, ada beberapa miskonsepsi dari materi modul 3.3 ini. Nah, di sini yang pertama kepemimpinan murid.
kepemimpinan murid mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan tidak bisa diterapkan untuk anak usia dini dan atau SD. Karena mungkin menurutnya bahwa anak-anak SD ini masih terlalu kecil, masih belum bisa diberikan tanggung jawab ya. Kalau anak-anak usia SD kelas 1, saya rasa bukan berarti tidak boleh dan tidak bisa. Ya, kita sesuaikanlah dengan umurnya ya. Nah, dikatakan bahwa sebenarnya ini keliru dan bertentangan dengan penelitian dan praktik, bahwa ternyata anak-anak usia dini pun itu bisa kita berikan kesempatan karena mereka punya rasa ingin tahu. Meskipun saya mohon maaf tidak punya pengalaman mengajar di TK, mengajar di SD ya, tetapi dari secara umum saja ya, bahwa kita tahu kita punya anak, mereka juga punya pilihan-pilihan untuk usia-usia tertentu saja. Mereka belum masuk TK itu, mereka punya pilihan mau pakai baju ini, mau memilih warna pink, mau pakai baju kuning, itu selalu mereka punya pendapat, punya pilihan juga, dan itu harus kita hargai. Ya, kalau ilmu-ilmu parenting yang sering kita baca, sering kita dengar ya seperti itu. Anak-anak pun harus dihargai pendapatnya. Iya. Apalagi kalau mereka sudah bersekolah usia TK dan usia SD. Kemudian ada miskonsepsi yang selanjutnya, student agency atau kepemimpinan murid ini dalam pembelajaran hanya bisa diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler saja, misalnya menjadi panitia, acara kelas, atau sekolah, ikut OSIS. Iya, di sini dikatakan bahwa sebenarnya bukan hanya terlibat pada program ekskul atau event, tetapi juga dalam kelas pun kita sudah bisa implementasikan ya Bapak Ibu di dalam kelas. Seperti tadi yang saya jelaskan pada saat kita membuat kesepakatan kelas, misalnya ingin menata ruangan-ruangan kelas kita sudah bisa melibatkan mereka. Apalagi ketika misalnya pembagian wali kelas gitu, kita sudah masuk ke anak wali kita, wah ini ruangan kita, modelnya seperti ini, kalian maunya apa? Apakah catnya diubah? Warnanya apa? Ingin mengubahnya, mendesainnya pakai stiker atau tidak? Bagaimana kalau ada pojok baca? Pojok bacanya maunya dipasang di mana gitu? Model kursinya maunya seperti apa? Itu sebenarnya kita sudah memberikan kesempatan kepada kita. Dan saya rasa kita sudah lakukan semua ini ya Bapak Ibu. Tidak ada lagi guru yang, oh ini harus cat ini, harus bentuknya jangan ini, jangan ini, jangan itu. Saya yakin dan percaya kita semua di sini sudah berada di jalan yang lurus ya Bapak Ibu. Nah di sini dikatakan bahwa membuat rencana pembelajaran, berkolaborasi dengan murid untuk membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Ini berkaitan lagi dengan diferensiasi, dan saya rasa kita sudah memahami semuanya, sudah melewati itu dan sudah mengimplementasikan, sudah membuat aksi nyata di kelas ya, termasuk dalam hal menentukan proyek kan Bapak Ibu. Saya itu benar-benar jujur saya katakan bahwa saya benar-benar baru sesadar-sadarnya ketika sedang berada di program ini. Kalau dulu otoriter kita sebagai guru masih mendominasi. Mohon maaf. Misalnya dalam menentukan batas waktu mengerjakan. Kalau dulu tuh yang menentukan adalah saya sendiri misalnya sebagai guru. Ini minggu depan selesai ya. Tugas ini kerjakan. Minggu depan harus selesai. Benar-benar luar biasa. Otoriternya dulu. Nah sekarang setelah memahami, oh ternyata mereka harus dilibatkan, mereka harus diberi kesempatan untuk bersuara, berpendapat. Jadi selalu saya minta masukan mereka kepada mereka. Kira-kira tugas ini mampunya kalian sampai hari apa? Oh iya, 1 pekan Bu, atau misalnya bisa tidak Bu, nanti tanggal. Oke, bagaimana, sepakat? Sepakat. Oke. Sudah seperti itu, sudah betul-betul mentolerir mereka ya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengeluarkan pendapat, dan itu saya hargai. Itu perubahan-perubahan yang luar biasa menurut saya, perubahan-perubahan itu yang saya dapatkan di program guru penggerak setelah belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Saya kayak ditampar gitu. Saya Bapak Ibu umur saya sudah banyak, kelahiran 71, tetapi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ini benar-benar mampu mengubah pola pikir saya dalam menyikapi, dalam memandang peserta didik saya itu. Dulu kayaknya
mereka selalu salah saja di mata saya. Kenapa sih tidak bisa ini? Selalu kurang dari ekspektasi, atau ekspektasi saya terlalu tinggi terhadap mereka. Saya inginnya semuanya pintar baca puisi, saya ingin semuanya pintar menulis cerpen, saya ingin semuanya bisa berpantun, saya ingin semuanya pintar gini-gini. Itu ekspektasi saya terlalu tinggi kepada mereka. Sehingga kadang terlontar, masa sih tidak bisa, masa sih tidak ini. Lah, ya Allah, nanti setelah betul-betul memahami dengan benar bahwa ternyata mereka ternyata seperti itu kondisinya, dan ya sekarang berubah benar-benar menerima mereka, kehadiran mereka dengan segala macam perbedaannya, dengan segala macam kompleksitasnya, dan itu berusaha semaksimal mungkin bisa difasilitasi. Meskipun masih menyadari bahwa kita kan punya kekurangan juga, terbatas waktu, terbatas ya kadang ya itu deh segala macam problemanya. Yang pastinya bahwa kita sudah memiliki pemahaman yang baik, kita sudah berada di jalan yang lurus, kita sudah konsep-konsep yang kita sudah paham itu sudah benar. Kita juga bisa melibatkan peserta didik kita dalam hal penilaian. Bapak Ibu juga saya yakin sudah pernah melakukan ini, misalnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk memeriksa jawaban teman. Kalau saya seperti itu Bapak Ibu, misalnya ada assessment yang kalau dalam bentuk pilihan ganda sih bisa ya Bapak Ibu. Misalnya assessment yang berbentuk pilihan ganda itu kita bisa tukar. Pemeriksaan silang. Yang agak ribet itu ketika misalnya soalnya dalam bentuk esai itu sudah ribet sekali kalau pemeriksaannya. Jadi mereka memeriksa silang, memeriksa pekerjaan temannya. Kalau pilihan ganda itu kan gampang. Itu memberikan juga rasa tanggung jawab kepada mereka. Oke, baik. Mari kita lanjut. Ada lagi miskonsepsi selanjutnya Bapak Ibu. Artinya ada kekeliruan, ada pemahaman yang keliru yang harus kita luruskan. Penerapan program yang berdampak pada murid hanya melepas murid belajar sendiri, bahwa ternyata tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Ada banyak hal yang kita harapkan dari hal tersebut, bagaimana membangun hubungan kemitraan antara murid dan guru, antara guru dengan guru, antara murid dengan murid. Iya, kemitraan antara murid dan guru memungkinkan terciptanya pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi benar-benar ini kerja kolaborasi ya Bapak Ibu. Tidak bisa hanya sekelintir orang saja yang bisa terlibat dalam satu program yang seperti ini, tapi semuanya harus terlibat. Pokoknya sekarang era kolaborasi, bukan lagi era kompetisi. Iya. Ini masih ada miskonsepsi. Ketika melibatkan komunitas dalam program untuk menumbuhkan kepemimpinan murid, pendidik sering menenggelamkan peran murid dan pelibatan komunitas hanya sebatas sosialisasi program. Nah, inilah kendalanya. Inilah yang sering-sering kita hadapi pada kenyataannya ya, bahwa pelibatan komunitas yang efektif itu harus mendukung dan memperkuat peran murid, bukan menggantikannya. Ya, kita hanya sebagai fasilitas saja, fasilitator, memfasilitasi ke program tersebut. Oke, baik, lanjut. Izin saya stop share dulu. Ada video yang ingin saya putar, mudah-mudahan bisa. Herbs Protex Naturals Daun Sirih baru hambat bakteri. Norisi. Herbs Protex Naturals Daun Sirih baru hambat bakteri. Norisi.
Mohon maaf Bapak Ibu, ini kayaknya benar-benar trouble ini. Aduh. Sebagai guru, kita tentu menginginkan agar program pembelajaran yang kita rancang dan kita implementasikan di kelas atau sekolah bermanfaat dan berdampak positif, baik pada pencapaian akademik maupun pada keselamatan dan kebahagiaan murid-murid kita. Kita juga berharap agar pengalaman belajar murid-murid kita dapat memberdayakan mereka untuk mampu membuat perubahan positif bagi dirinya sendiri, orang lain, dan masyarakat di lingkungan sekitar mereka. Let me respawn in Rome, please. Yes. Tayangan berikut ini akan memberikan gambaran bagaimana guru-guru dan kepala sekolah dapat mengelola program pembelajaran yang berdampak positif dan gambaran bagaimana membangun kemitraan dengan berbagai lintas komunitas yang dapat mendukung terlaksananya program sekolah yang berdampak positif pada murid. Menurut saya, pengelolaan program yang berdampak pada murid adalah soal bagaimana kita dapat mendorong kepemimpinan murid di dalam setiap program yang kita rancang, baik itu program intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Murid-murid yang memiliki sikap kepemimpinan biasanya akan menjadi lebih mandiri dan merdeka dalam berpikir serta akan menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Dengan kemandirian berpikir dan bersikap tanggung jawab yang mereka miliki tersebut, mereka akan mampu mengambil tindakan-tindakan atau aksi-aksi yang dapat memberikan kontribusi positif bagi dirinya, masyarakat, dan lingkungan di sekitar mereka. Ketika ini terjadi, program pembelajaran yang kita lakukan tentunya akan memberikan pengalaman belajar yang luar biasa dan berdampak bukan hanya untuk murid tersebut saat ini, tetapi juga untuk seumur hidup mereka. Namun, membangun kepemimpinan murid ini tidaklah mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan paradigma atau cara pandang yang berbeda terkait dengan interaksi yang harus dibangun antara guru dan murid. Hubungan guru dan murid perlu berubah menjadi kemitraan dalam belajar. Guru-guru perlu secara sengaja membangun lingkungan belajar yang dapat mempromosikan kepemimpinan murid ini. Sebagai guru, saya ingin murid-murid saya dapat menjadi pemecah masalah yang kreatif, yang mampu mengatasi tantangan dalam kehidupan mereka dan berkontribusi pada lingkungan sekitarnya. Dalam berbagai proses pembelajaran yang saya lakukan, saya berupaya untuk memantik rasa kasmaran dan keingintahuan murid lewat pertanyaan-pertanyaan atas rupa-rupa fenomena. Saya akan membuka lebih banyak ruang diskusi sehingga mereka terbiasa mendengar berbagai perspektif atau sudut pandang dan menyadari bahwa ada banyak cara dalam melihat dan mengatasi permasalahan.
Saya selalu berusaha untuk memperluas proses pembelajaran dengan mengaitkannya ke kehidupan nyata di luar kelas. Setelah mempelajari suatu unit atau tema pembelajaran, saya biasanya akan bertanya kepada mereka, lalu apa yang akan kalian lakukan? What next? Atau so what? Setelah mempelajari semua hal ini. Setelah kalian menguasai pengetahuan dan berbagai keterampilan ini, saya akan memastikan murid berpikir tentang perubahan apa yang dapat mereka buat untuk dirinya dan kehidupannya sendiri, serta untuk orang-orang dan lingkungan di sekitar mereka. Okay, after this, what will you do when you have this product? Lewat pertanyaan-pertanyaan sederhana yang kita ajukan kepada murid ini, dalam banyak kesempatan akan membuka cakrawala dan sering berujung pada munculnya prakarsa perubahan dalam bentuk program atau kegiatan yang diinisiasi oleh murid. Menurut saya sangat penting untuk membantu murid-murid melihat kejadian yang ada di sekeliling mereka. Berusaha membawa isu-isu hangat yang ada di sekitar mereka ke dalam kelas dan mengajak mereka untuk mendiskusikannya, serta mengaitkannya dengan apa yang sedang kami pelajari di kelas, agar mereka menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat dan komunitas yang lebih luas. Nama saya Abdul Basit Zubair Tangki dari Global Jaya. Saya adalah siswa kelas 6 yang juga anggota komite lingkungan di sekolah. Sebagai anggota komite, saya dan teman-teman anggota komite lingkungan bertemu secara berkala untuk mendiskusikan berbagai isu-isu lingkungan yang ada di sekolah kami. Eco-Friendly Challenges adalah sebuah kegiatan untuk menantang seluruh anggota komunitas sekolah melakukan suatu tindakan kebaikan untuk lingkungan dari rumah masing-masing. Saya membawa gagasan ini dalam rapat komite yang kemudian mendukung saya untuk mengkomunikasikan gagasan ini kepada kepala sekolah dan guru-guru. Saya senang dan merasa dihargai karena ide saya disambut dengan baik oleh sekolah. Saya juga senang karena ide ini menjadi sebuah tindakan nyata yang saya yakin akan berguna untuk lingkungan dan kita semua. Saya merasa berdaya untuk membuat perubahan yang baik untuk lingkungan. Melibatkan komunitas menjadi penting dalam membantu mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Karena komunitas dapat membantu menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara murid-murid kita. Komunitas juga membantu murid untuk belajar melihat dan merasakan dampak dari pilihan dan suara yang dibuatnya. Komunitas juga membantu membentuk identitas diri yang lebih kuat. Dan pada akhirnya juga membantu murid untuk dapat tumbuh menjadi agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap diri sendiri, orang lain, dan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Yang perlu diingat dan diperhatikan saat kita berusaha melibatkan komunitas tersebut dalam berbagai program pembelajaran adalah bahwa keterlibatan mereka harus dapat membantu mewujudkan kepemimpinan murid dan mendorong aspek suara, pilihan, dan rasa memiliki. Ibu dan Bapak Guru, sudah siapkah mengelola program pembelajaran yang berdampak positif pada murid? Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Iya, luar biasa. SMA 1 Cisarua, keren, luar biasa ya. Sekarang mungkin setelah melihat video tadi ya seperti itulah yang diharapkan, bagaimana melahirkan, bagaimana memantik, memicu peserta didik kita yang benar-benar berinisiasi untuk membuat satu program yang didukung oleh pihak sekolah. Oke, saya izin lanjut lagi. Masih ada beberapa slide, Bapak Ibu. Keren sekali semuanya ya. Nampak kolaborasinya semua. SMA 1 Cisarua.
Oke, baik Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan refleksi. Nah, kira-kira nanti kalau Bapak Ibu jadi kepala sekolah suatu saat, bagaimana Anda dengan tetap mempertimbangkan berbagai kebijakan atau program-program pemerintah yang ada saat ini dapat tetap melibatkan murid dalam perencanaan program atau kegiatan di sekolah Anda? Iya. Karena misalnya ini berkaitan dengan, apalagi kalau berkaitan dengan anggaran ya, pemanfaatan anggaran, tentunya anak-anak kita pun harus memahami bahwa mana yang bisa dianggarkan oleh dana BOS, mana yang tidak gitu. Tetapi di sekolah saya, karena kita berbagi ya Bapak Ibu, ada kecenderungan anak-anak saya saat ini mencari ide untuk menggalang dana dan tidak terlalu berpusat, tidak terlalu mengandalkan dana BOS yang memang tidak terlalu banyak ya. Mereka menggalang dana dengan caranya sendiri-sendiri. Biasa mereka menggunakan basar gitu, atau mungkin kerjasama dengan kafe-kafe. Anak-anak sekarang suka nongki-nongki di kafe. Nah, kerjasamalah dengan kafe, lalu kemudian buat kupon-kupon itu yang disebarkan ke teman-temannya, ke guru-guru. Saya rasa itu ide yang kreatif juga. Jadi karena mereka sudah paham bahwa dana yang sudah disiapkan oleh dana BOS itu tidak seberapa dan tidak mampu memfasilitasi semua kebutuhan mereka saat berorganisasi, akhirnya mereka berpikir sendiri untuk mencari ide-ide, terobosan-terobosan sendiri yang menurut saya sih keren, termasuk itu. Jadi pembinanya tinggal memonitor saja bagaimana pelaksanaannya gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana misalnya ketika Bapak Ibu nanti suatu saat menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak Ibu bisa membentuk ini kepemimpinan murid ya, dalam melibatkan murid dalam perencanaan program-program atau kegiatan-kegiatan sekolah. Intinya Bapak Ibu bisa ya, maksudnya karena seorang pemimpin berarti bahwa bukan berarti yang harus ini yang intinya mereka Bapak Ibu nanti kalau jadi kepala sekolah ya harus memfasilitasi semuanya ya, artinya mendukung program-program yang memang berdampak pada kemajuan mereka. Sejauh mana rapor pendidikan sekolah Anda dapat digunakan untuk membantu Anda merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program atau kegiatan sekolah Anda? Ya Bapak Ibu, apapun program yang dilakukan atau yang dirancang sekolah harus didasarkan pada perkembangan atau kemajuan rapor pendidikan mutu kita ya Bapak Ibu. Misalnya di sekolah kita ada yang masih merah, mudah-mudahan tidak ada yang merah, mungkin masih ada yang kuning, kan ada tuh, ada merah, ada kuning, ada hijau. Kalau misalnya merah berarti kurang bagus ya, rendah. Kalau misalnya kuning masih butuh proses yang lebih sudah baik tapi belum terlalu maksimal gitu. Nah, berdasarkan hasil rapor mutu pendidikan kita itulah semuanya program-program itu harus bersumber di situ ya. Jadi itu harus dipahami bersama oleh murid-murid kita, oleh pembina organisasi, oleh Wakasek, tentunya kepala sekolah, dan pada saat merumuskan rancangan anggaran ya itu yang harus mereka dasari. Tetapi ironisnya ada beberapa sekolah yang belum yang tidak memahami hal ini dan tidak merancang program berdasarkan rapor mutu pendidikannya gitu. Itu masih banyak sih, ada beberapa keluhan dari teman-teman, bahkan pembuatan program-program dalam anggaran-anggaran itu mereka tidak dilibatkan. Akhirnya ya kadanglah ada sekolah yang muncul ya nada-nada sumbang lah yang berkaitan dengan dana-dana sekolah, dana BOS misalnya, karena mereka memang tidak dilibatkan. Menurut saya sih wajar kalau misalnya ada yang mempertanyakan karena memang mereka tidak dilibatkan. Tapi kepala sekolah misalnya yang terbuka, yang punya pemikiran terbuka ya, pada misalnya contoh di sekolah saya, jadi saya tidak mengandai-andai, saya bercerita dengan sesuai fakta yang di sekolah saya. Pada saat kita menganggarkan membuat program sekolah, didudukkanlah Wakasek, pengurus komite, lalu kemudian pembina-pembina organisasi, beberapa siswa, orang tua, bahkan ada dari kecamatan, itu mereka kita libatkan Bapak Ibu. Setelah hasilnya ada, lalu kemudian dilemparkanlah di forum di diskusi guru, di ruang dewan guru. Dipaparkanlah ini program-program. Jadi di situ masih bisa bergeser. Mungkin ada masukan dari
Bapak Ibu guru yang lain, oh mintanya ini, minta itu masih bisa bergeser. Dan jadi fleksibel, situ Bapak Ibu. Jadi masalah keuangan semua terbuka gitu. Saya rasa itu suatu hal yang sangat positif. Jadi kalau Bapak Ibu nanti jadi kepala sekolah harus bagusnya seperti ini, terbuka. Jadi tidak lagi ada nada-nada sumbang atau nada-nada negatif yang mempersoalkan, mempermasalahkan. Karena banyak sekolah tadi yang seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, menurut Anda bagaimana mendorong student agency dalam meningkatkan penumbuhan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif untuk warga satuan pendidikan? Iya. Tentunya yang menjadi fokus utama kita ya, untuk menciptakan sekolah yang nyaman, sehat, dan selamat anak-anak kita. Bukan hanya anak-anak kita, tapi guru-guru semua yang ada di sekolah kita itu merasa nyaman ada di sekolah. Itu menjadi satu poin penting saya rasa untuk diciptakan oleh seorang pemimpin, jadi kepala sekolah. Bagaimana kehadirannya itu bisa membawa aura positif. Jadi kalau misalnya sekolah sebelumnya tidak sehat, katakanlah kenapa tidak sehat? Karena kan biasa di sekolah ada geng-geng ini ya, yang berkonflik, geng A, geng B, geng C, tapi tidak positif sifatnya, tapi saling menjatuhkan, saling pokoknya tidak positif lah. Nah itu tidak mendukung kondisi seperti ini. Sehingga guru-guru yang ada di sekolah itu tidak merasa nyaman, tidak bahagia ada di sekolah. Bagaimana kita bisa bekerja secara maksimal? Kalau berada di sekolah saja membuat hati kita tidak bahagia, tidak nyaman. Jadi itu yang menjadi sangat penting sekali untuk diciptakan sekolah. Karena misalnya ada kepala sekolah atau pimpinan yang berat sebelah misalnya, ada anak emasnya, ada anak emasnya yang selalu menjadi prioritas. Kalau ada program, si dia lagi, ada program, si dia lagi. Yang lain kapan? Itu juga mungkin yang harus Bapak Ibu pikirkan ya. Karena terkadang kita merasa tidak berbuat apa-apa untuk sekolah karena kita tidak diberikan kesempatan, gitu ya. Kapan kita mau melakukan sesuatu, kapan kita ingin berbakti kepada sekolah, kapan kita ingin menunjukkan kemampuan kita, karena memang kita tidak pernah diberikan kesempatan, kan ada juga. Tapi maksud saya kasihlah kesempatan, berikanlah secara kesempatan kepada semua orang misalnya, secara bergilir, ya harusnya seperti itu. Kapan kepala sekolah mau tahu kemampuan kita kalau kita tidak pernah diberikan kesempatan, sehingga kepala sekolah berganti. Yang diberdayakan itu juga karena sudah ada bisikan dari kepala sekolah sebelumnya, si ini, si A, si B, si B, si C, si D. Itu ya. Jadi ada lagi kepala sekolah yang, oh itu juga A, B, C, D. Terus yang lain-lainnya kapan? Gitu. Aduh, karena seperti itu deh kondisinya. Bagusnya kalau misalnya Bapak Ibu jadi pimpinan dalam satu sekolah, mempelajari betul-betul, memahami kondisi sekolah, ingin dekat dengan semua yang ada di sekolah itu, jangan hanya itu juga, ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau jadi kepala sekolah Bapak Ibu, karena kadang kita ketika menjadi bawahan, menjadi statusnya masih seperti guru, kita terlalu cerdas untuk menilai kepala sekolah. Tiba-tiba kita jadi kepala sekolah lupa deh. Ya, oke. Demikian juga misalnya ketika menjadi pengawas sekolah, malah kalau jadi pengawas sekolah kan lingkungan pengaruhnya malah lebih luas. Kalau kepala sekolah yang bisa digerakkan hanya guru-guru yang ada di sekolahnya dengan jumlah muridnya. Tapi kalau pengawas, wah dia kan bisa menjadi pembina di beberapa sekolah, maka lingkungan pengaruhnya, kekuatannya, powernya untuk mewujudkan perubahan itu lebih luas. Ya, lebih luas lagi, banyak siswa, banyak guru, banyak kepala sekolah yang bisa dia berdayakan, ya Pak Ibu. Bagaimana Anda melihat peran Anda dalam mendukung kepala sekolah untuk mendorong student agency dalam praktik-praktik pembelajaran atau pendidikan di sekolah-sekolah yang Anda bina? Ya, jadi jangan menjadi pengawas sekolah yang hanya datang memeriksa RPP-nya, mana guru, mana RPP-nya, ini. Melakukan seperti dulu supervisi itu dilakukan oleh pengawas, tapi kan sekarang tidak lagi. Di sekolah-sekolah sekarang yang melakukan supervisi kepala sekolah dan tim-timnya ya. Kalau dulu kan pengawas memang langsung masuk melakukan supervisi di kelas gitu. Ya.
Jadi jangan hanya menjadi pengawas yang hanya datang mengecek siapa yang mengajar, siapa yang tidak mengajar, siapa yang jadi RPP, siapa yang tidak jadi RPP-nya. Jadi benar-benar membantu kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi gurunya, meningkatkan kompetensi peningkatan kompetensi pembelajaran, kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Kalau pengawas di sekolah saya itu luar biasa keren menurut saya, karena benar-benar mampu memantik guru-guru meningkatkan kompetensi belajar melalui PMM. Kita benar-benar difasilitasi Bapak Ibu. Kita di press apa istilahnya ya. Pokoknya disemangati, dimotivasi untuk belajar mandiri melalui PMM supaya nanti rancangan RHK-nya juga bagus dan sebagainya. Jadi luar biasa. Saya acungi jempol untuk pengawas saya. Memang 2 tahun lagi pensiun, tetapi dari beliau itu kami belajar bahwa dia tidak pernah berhenti belajar. Dia selalu mengikuti perkembangan. Ada kan orang kalau misalnya sudah mau pensiun, sudah malas, sudah berada di posisi yang nyaman. Jadi ilmunya ya itu juga. Datang ke sekolah menyampaikan ilmu-ilmu yang dulu tidak ada perkembangan. Jadi kita jadi malas juga. Beda halnya dengan pengawas yang terus mengupgrade ilmunya. Ada kegiatan sekolah penggerak, ikut. Ada kegiatan apa, jambore kayak begitu untuk pengawas, ikut gitu. Jadi kita termotivasi juga. Saya di satu sisi luar biasa pengawas di sekolah saya. Jadi ilmunya terus bertambah, kita jadi semangat juga untuk mengikuti jejak beliau. Oke, baik Bapak Ibu. Itulah pemantik-pemantiknya Bapak Ibu nanti kalau mendapatkan amanah, mendapatkan takdir, punya takdir untuk jadi pimpinan, jadi kepala sekolah mungkin, atau mungkin lebih tinggi lagi jadi pengawas. Pokoknya jadilah orang yang benar-benar memberi manfaat kepada orang banyak. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Lanjut, sini ada lagi. Saya stop share. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini? Jadi mohon maaf dengan segala kekurangan saya Bapak Ibu, suara saya serak karena batuk. Ya Bu, nggak apa-apa. Lagi penyakit, kata teman-teman ini penyakit sejuta umat. Iya benar, lagi pusing Bu, batuk. Iya. Pilek. Batuk pilek. Juga kendala teknis yang keluar masuk. Ya, di luar dari keinginan kita sih. Iya. Ya Bu. Ya, terakhir saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu yang beruntung bisa bergabung di program ini, Angkatan 11. Alhamdulillah sekali Bapak Ibu bisa sampai di titik ini. Mudah-mudahan ke depannya Bapak Ibu sukses selalu, kita saling mendoakan. Kita dipertemukan, disatukan di program yang luar biasa keren ini ya. Mari kita terus berbuat, memberikan manfaat, memberikan ilmu kita kepada rekan-rekan sejawat kita, terlebih lagi kepada anak-anak didik kita yang kelak akan menjadi penerus dan pemimpin bangsa ini. Ya Bapak Ibu, saya bahagia, bersyukur bisa menemani Bapak Ibu di siang hari ini, walaupun saya sangat menyadari saya kurang maksimal dalam menyampaikan dan menemani Bapak Ibu belajar di elaborasi pemahaman ini. Iya Bu, nggak apa-apa, sama-sama. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Sejatinya kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Demikian elaborasi pemahaman kita pada hari ini. Saya tidak ingin mengambil waktu Bapak Ibu yang lebih banyak karena kita punya banyak kesibukan lagi, kita banyak aktivitas. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Mari, Bu. Izin lift, bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.